Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'in. Alhamdulillahilladzi alamal ilma lama lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma siwaku falaisa minan sunani al-khassati bil wudu'i bal huwa sunnatun fi kulli halin illa fis shaumi fayukrahu minaz zawali ilal ghurubi wa yata'akkadu istihbabu indal wudu'i wa mahalluhu fihi qoblal madati wa yata'akkadu aidan inda taghayyuril fami wal intibahu minan naumi wa iradatis sholati wa qiraatil qur'ani wal ilmi wa tahsilus sunnati fihi bi kulli tahirin khashinin yuzilu sufratal asnani wal khilqatan wa afdhaluhul araqul yabisu al mablulu bil ma'i. Jamaah yang saya muliakan, untuk kelanjutan kita kemarin, kalau kita sudah bahas tentang kesunahan dalam berwudu. Sekarang adalah termasuk di antara kesunahan sebelum berwudu adalah bersiwak. Ya kalau sekarang itu tentu kita sudah memakai gosok gigi, tapi siwakan itu kesunahan khusus, bukan untuk wudu. Kesunahan wudu saja itu bukan. Bahkan siwakan ini, ya, siwakan itu kesunahan yang sangat dianjurkan setelah kita habis makan, setelah kita bangun tidur, ketika mulut kita sudah berubah, dalam arti berubah itu yang mungkin rasanya kecut atau sudah lama tidak gosok gigi, ini kesunahan itu sangat dianjurkan. Nah, kesunahan siwakan ini bukan hanya ketika wudu, cuman ketika kita mau wudu itu siwakan letaknya itu di mana? Kesunahan wudu itu, kesunahan siwakan itu letaknya adalah ketika kita belum berumur. Kemarin kan sudah dikatakan di antara kesunahan wudu itu adalah membasuh kedua telapak tangan, berkumur, menghisap atau meniup air dimasukkan ke hidung dan seterusnya. Nah, ini sebelum berkumur itu disunahkan untuk bersih
bersiwakan. Ya sekarang kalau gosok gigi itu sudah termasuk kesunahan. Karena di sini adalah kiasnya itu adalah sesuatu yang kasar, bukan yang halus. Kalau dengan jari-jari kita itu halus, tapi kalau dengan sikat gigi itu kan kasar. Nah, ini sudah termasuk mendapatkan kesunahan bersiwak. Ya afdolnya wa sunatu atau wal afdolu bil aroki, kesunahannya itu adalah memakai kayu siwak. Ya kayu siwak, kayu arok itu ya kalau kita pergi haji atau umroh banyak yang jual, tapi kalau di Indonesia itu tidak ada. Ya kita cukup dengan memakai sikat gigi, atau ketika kita akan sholat kita tidak punya siwakan, ya gigi kita gosok dengan pucuknya atau ujungnya baju, itu sudah mendapatkan kesunahan. Nah, cuman ini siwakan itu kan hukumnya sunat, tapi fayukrohu minaz zawali ilal ghurubi. Bagi orang yang melakukan puasa, entah puasanya itu wajib atau puasanya itu sunnah, setelah masuk sholat duhur atau waktu duhur sampai terbenamnya matahari, itu hukumnya makruh. Jadi siwakan atau sikat gigi bagi orang yang puasa dari pagi sampai menjelang duhur itu tidak makruh. Tapi ketika sudah masuk waktu duhur, berarti itu zawal, matahari sudah posisinya ke barat. Biasanya tuh kelebihannya itu 4 menit. Sampai terbenamnya matahari bagi orang yang puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, itu hukumnya adalah makruh. Mengapa makruh? Dalam hadis dikatakan rihus so'imu atyabu minal miski indallah. Karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu menurut Allah lebih wangi daripada kayu misik. Saya ulang lagi, karena dalam hadis itu diterangkan bahwa baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya orang yang berpuasa itu setelah waktu zuhur masuk sampai terbenamnya matahari, itu hukumnya makruh bersiwakan. Ya kalau malah habli, ya tentu hukumnya sunnah. Jadi kesunahan itu adalah ketika mau wudu, yaitu sebelum berkumur, mau sholat, terus di sini mau membaca Al-Quran, inda taghayyuril fammi, ketika mulut ini sudah bau, dalam arti sudah taghayyur, mungkin ya karena makan makan petai, makan sate yang ada bawang yang mentah, itu kan bau. Ini sunnah untuk bersiwakan. Wal intibahu minan naum, dan ketika bangun tidur itu juga disunahkan siwakan. Kalau kita sudah gosok gigi, ya gosok gigi itu sudah termasuk mendapatkan kesunahan, karena sikat itu termasuk kullu tohirin khoshinin. Wa iradatu sholat, ketika kita mau sholat nggak punya siwak, ya kita pegang saja ujungnya
baju lalu kita gosok-gosokkan. Wa qiraatul Quran, dan ketika kita membaca Al-Quran ini disunahkan bersiwakan. Wal ilmi, dan juga ketika kita mau belajar, mengkaji, membaca ilmu apa saja kita juga disunahkan. Pokoknya ingin melakukan sesuatu yang baik itu disunahkan untuk bersiwakan. Dan kalau kita lihat keterangan di dalam kitab Bajuri syarahnya Fathul Qorib, manfaatnya siwakan itu banyak sekali. Yang jelas di sana itu di antara faedahnya adalah membuat awet muda, dihilangkan penyakit bungkuk. Jadi fisiknya itu selalu kuat. Yang berikutnya yang paling penting adalah ini, memudahkan orang itu, ruhnya itu mudah keluar, orang angel, tidak sukar. Ini jadi memudahkan keluarnya roh dari jasad ketika orang mau meninggal dunia. Kalau sudah terbiasa memakai siwak itu mudah dalam keluarnya roh atau meninggal dunia, itu diberi kemudahan. Pokoknya banyak sekali, dan diantaranya itu kalau tidak keliru itu tuh diberi mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang penting. Ya. Wa tahsulu sunnatu fihi bi kulli tahirin khoshinin. Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah itu mengatakan demikian. Laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwaki. Yang artinya, andikan saya tidak merasa memperberat umatku, maka umatku itu saya perintahkan, berarti itu saya wajibkan untuk melakukan bersiwak atau siwakan. Ini karena pentingnya atau faedahnya itu sangat besar sekali ketika kita itu melakukan siwakan. Tentu dengan niat kita itu niat mendapatkan mendapatkan kesunahan. Ya kalau siwakan gosok tapi tidak niat, ya kita tidak mendapatkan kesunahan. Karena ini kesunahan, ya kenapa sunah? Ya karena Rasulullah itu mengajarkan atau menganjurkan. Bahkan Rasulullah itu tadi hadisnya, andikan saya tidak memperbelah umatku, maka umatku itu saya perintahkan atau saya wajibkan untuk bersiwakan. Ini bikuli tohirin khoshinin, yaitu semua benda apa saja yang sifatnya itu ya kasar, itu bukan berarti kasar terlalu kasar seperti nanti terus akhirnya karena kasar kita pakai amplas, kita pakai pasir, ya tidak. Dalam arti kasar itu yang tidak licin. Di sini dibahkan khosinin yuzilu suflotal asnan, yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran gigi. Ya, itu berarti kita sudah menghabiskan gigi, kita sudah mendapatkan kesunahan. Walau khilqatan, sekalipun materi atau benda yang kita buat siwakan itu adalah dari gumbal. Gumbal itu ya, khilqah itu kan gumbal dari kain. Jadi kalau kita tidak punya kita tidak punya kayu arok atau kayu siwak, kita memakai kain kecil atau pucuk baju kita, ini kita buat siwakan, itu sudah cukup, dalam arti sudah cukup mendapatkan kesunahan. Cuman wa afdhaluhu al aroku al yabisu al mablulu bil mani. Cuman lebih utama ketika kita
mau bersiwakan, yaitu memakai kayu arok. Kayu arok itu ya di Mekah sana, di tanah Arab, yang kering, yang dibasahi dengan air. Ini kalau orang Arab itu di sana itu kayu aroknya itu digigit-gigit, jadi pucuknya itu ya semacam akhirnya itu menjadi hancur dan itu digosok-gosokkan. Teorinya ya gigi sebelah kanan kita gosok-gosok 3 kali, lalu yang kiri, kemudian langit-langit atau di atas lidah itu kita gosok-gosokkan 3 kali. Itu teori dalam kita bersiwakan. Jadi ini di antara kesunasan wudu yang banyak sekali manfaatnya, manfaat untuk kesehatan, juga manfaat untuk ibadah kita, yaitu kita senantiasa melakukan siwakan. Ya kalau kita sudah melakukan gosok gigi, apalagi ditambah dengan pasta gigi, ini sudah lebih mendapatkan kesunahan. Padanannya itu apa? Yaitu sama-sama menghilangkan kotoran yang ada dalam gigi kita, yang ada dalam mulut kita. Karena ketika kita sholat, kotoran di dalam mulut tidak ada, ya bacaannya lancar. Ketika kita membaca Al-Quran, kotoran dalam mulut itu juga tidak ada, itu baca Al-Quran juga akan menjadi lancar. Bahkan di sini diterangkan, setelah kita bersiwakan itu sunnah membaca wa yad'u ba'da dzalika ka'ayyaqula Allahumma thayyib nakahti wa nawwir qalbi wa tahhir a'dha'i wa mahris dunubi wa akhirni bi rahmatika fi ibadika sholihin warzuqni jannataka ya rabbal alamin. Jadi setelah siwakan pun juga disunahkan doa seperti itu. Doanya itu apa artinya? Ya Allah, wangikanlah, thayyib itu ya wangi. Bisa saja perbaikilah mulutnya biar tidak merat-merot. Ya Allah, harumkanlah mulutku. Sahaja inilah atau terangilah hatiku, wa nawwir qalbi. Kemudian wa tahhir a'dha'i, dan sucikanlah seluruh anggota tubuhku. Wa mahhid dunubi, dan hancurkan atau leburkan dosa-dosaku. Wa akhirni bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah aku dengan perantaraan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh-soleh. Warzuqni jannataka, dan berilah kami rizki berupa surgamu ya rabbal alamin. Jadi doanya Allahumma thayyib nakahati wa nawwir qalbi wa tahhir a'dha'i wa mahhid dunubi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin warzuqni jannataka ya rabbal alamin. Kalau wudu itu kan beda lagi. Kalau wudu itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu kan ada hadisnya, barang siapa setelah wudu berdoa demikian tadi, maka dibukalah pintu-pintu surga baginya. Cuman kalau di sini nih yang
siwakan ini. Ini hadisnya saya belum menemukan, yang jelas disunahkan berdoa Allahumma thayyibna kahati wa nawwir qalbi wa tahhir a'dha'i wa mahhis dhunubi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin warzuqni jannataka ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya muliakan, kajian pada pagi hari ini agak sebentar, cuman nanti durasi pertanyaan saya agak panjang, gak masalah, karena saya mau persiapan mau pergi ke Jawa Timur. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bila ada pertanyaan sifatnya bebas dan durasinya agak panjang, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah.